Saya mau tanya sama rakyat, tanya sama mahasiswa, tadi tes mahasiswa. Kalau presiden mengeluarkan perpu, pembuktian terbalik harta penyelenggaraan negara. Artinya kalau kalian ketemu ada presiden, pejabat keluarganya kaya raya, lu lapor ke KPK atau ke jaksa, dia mesti buktiin sendiri kalau nggak sita buat negara. Ada nggak mahasiswa yang akan marah? Ada demo? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin kan? Setuju semua. Ya kalau gitu lu buat aja. Kalau gue presiden gue bikin langsung. Pasti happy semua. Masa bolanya di satu orang doang sih? Memang. Karena sekarang kita mau perbaiki negara ini, mau ke partai politik udah susah. Semua tersandra. Kan? Iya. Semua kaya raya kan? Makanya gue bilang gaji kecil. Mana ada mantan pejabat yang miskin? Mahasiswa masih turun ke jalan beberapa hari belakangan ini. Dan ada dua hal yang kemudian saya soroti sering menjadi ledekan mahasiswa. Yang pertama, program MBG. Makan bergizi gratis yang kita tahu sudah banyak banget mudorotnya dan manfaatnya masih dipertanyakan. Yang kedua adalah Koperasi Desa Merah Putih. Dua-duanya ini adalah program Pak Prabowo yang memakan dana yang luar biasa besar. KDMP tadinya dianggarkan 335 triliun diambil dari dana pendidikan. Sementara Koperasi Desa Merah Putih itu dananya diambil dari pinjaman desa. Seolah-olah pinjaman desa dari Bank Himbara dan jaminannya adalah dana desa. Nah, MBG kita udah sering banyak yang ngomongin deh betapa tidak bermanfaatnya program itu. Yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih yang katanya dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi di desa, yang katanya dimaksudkan untuk membuat perubahan struktur ekonomi desa, yang katanya dihadirkan untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Tapi gue lihat ada beberapa persoalan yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan ini koperasi cuma tinggal slogan sama gedungnya doang. Kenapa? Karena memang ada banyak hal-hal yang rasional, bisnis tidak dijalankan secara belum permodalan. Jadi gini kan, koperasi itu sudah terbangun, katanya targetnya 80.000. Koperasi Desa Merah Putih. Untuk bangun, katanya dananya pinjam dari Bank Himbara. Jadi dari Bank Himbara dikeluarkan pinjaman untuk membangun koperasi. Tetapi agunannya adalah dana desa. Ada undang-undang yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat untuk menyalurkan 1 miliar misalnya ke desa-desa. Nah, saluran ini yang dana desa ini yang dijadikan agunan. Artinya sebelum apa-apa Koperasi Desa Merah Putih sudah punya hutang di Bank Himbara dan harus dibayar dengan dana mereka. Otomatis desa nanti dananya nggak banyak karena harus sibuk bayar hutang koperasi. Dan kabar yang beredar dari pembangunan gudang koperasi itu katanya udah dipotong separuhnya buat jatah preman. Jadi dari awal saja dana desa itu sudah terbebani dengan preman yang memotong dana proyek pembangunan koperasi. Itu problem-problem yang sudah ada di situ. Yang ketiga yang menurut gue juga penting adalah karena semangatnya koperasi ini seolah-olah ingin menjadi konglomerasi desa, mau jadi minimarket, mau jadi simpan pinjam, mau jadi distributor pupuk, mau jadi pengepul hasil pertanian. Kan mau tidak mau. Apakah sekarang di desa itu nggak ada minimarket? Apakah di desa itu tidak ada pengepul dan hasil pertanian? Apakah di desa itu tidak ada penjual pupuk? Apakah di desa itu tidak ada masyarakat yang sudah berusaha, yang kemudian usahanya ini ada peluang untuk digeser oleh koperasi? Yang terjadi apa? Terjadi adalah konflik bisnis. Kok kehadiran koperasi ini menggusur atau menjadi ancaman bagi bisnis yang sudah existing di desa, yang sudah ada di desa. Kalau konflik bisnis ini terjadi, kan ada dua kemungkinan, yang menang koperasi atau yang menang bisnis yang punya masyarakat yang sudah berjalan lama. Karena koperasi ini adalah bisnis baru, dan apalagi manajer-manajernya juga baru belajar bisnis, kan resikonya ya koperasinya babak belur dong. Ya teman-teman, pembangunan Koperasi Merah Putih sesuatu hal yang masih dibicarakan teman-teman, dan katanya bahwa Koperasi Merah Putih ini seperti yang disampaikan oleh Eko Kun tadi bisa jadi ancaman bagi desa-desa, ya sebagian dari masyarakat yang telah memiliki usaha. Karena tentu ya Koperasi Merah Putih ini ya didesain untuk semua kalangan masyarakat, tapi kalau misalnya kehadiran dari Koperasi Merah Putih merupakan ancaman dari sebagian dari warga desa, maka itu harus dipertimbangkan dan lain sebagainya.
Nah, memang teman-teman di beberapa daerah sudah dibangun koperasi merah putih ini, dan tentu ya pasti namanya saja koperasi merah putih di desa, maka pasti setiap desa itu pasti ada koperasi merah putihnya ya. Maka berapa duit habis ya untuk pembangunan gedung itu ya, berapa desa yang ada di Indonesia ya, kalau kita melihat saja pulau saja beribu-ribu, apalagi desa teman-teman. Oke, kita lihat di sini aturan penalti 100 juta bagi peserta rekrutmen koperasi merah putih yang mundur resmi dicabut. Nah, Panitia Seleksi Nasional atau Palsalnas resmi mencabut ketentuan penalti sebesar 100 juta dalam proses seleksi sumber daya manusia SDM Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026. Kebijakan ini diumumkan melalui pengumuman nomor 9 tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Teddy Barata pada tanggal 17 Juni tahun 2026. Dengan pencabutan tersebut, peserta tidak lagi dikenakan konsekuensi finansial berupa denda 100 juta yang sebelumnya tercantum dalam lampiran 1 surat pernyataan poin 13. Palsalnas menjelaskan bahwa penyesuaian aturan dilakukan untuk menyempurnakan proses seleksi agar belanja lebih terbuka, akuntabel, serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program prioritas pemerintah tersebut. Nah, dengan demikian setiap peserta dapat mengikuti seluruh tahapan pelatihan dan pembinaan SDM dengan lebih leluasa dan berfokus penuh pada pengembangan kapasitas diri. Demikian keterangan resmi Palsalnas dikutip dari Antara. Teman-teman, selain menghapus ketentuan penalti, Palsalnas tetap menegaskan bahwa peserta yang dinyatakan lolos seleksi diharapkan memiliki komitmen kesungguhan dan dedikasi dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan pembinaan yang telah ditetapkan. Peserta yang mengundurkan diri bisa mendaftar kembali. Pencabutan aturan penalti juga membuka kesempatan bagi peserta yang sebelumnya memilih mengundurkan diri karena keberatan terhadap ketentuan tersebut. Palsalnas memberikan kesempatan kepada peserta yang telah mengajukan pengunduran diri untuk kembali mengikuti proses seleksi dengan menyampaikan konfirmasi kesediaan melalui portal resmi seleksi. Konfirmasi dapat dilakukan melalui portal Palsalnas pada periode 17 sampai 23 Juni tahun 2026 pukul 10.00 WIB. Nah, itu teman-teman tentang ya Koperasi Merah Putih. Kita lihat selengkapnya. Nah, teman-teman, Palsalnas menjelaskan bahwa penyesuaian aturan dilakukan untuk menyempurnakan proses seleksi agar berjalan lebih terbuka, akuntabel, serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat ya untuk berpartisipasi dalam program prioritas pemerintah tersebut. Nah, memang ini Koperasi Merah Putih teman-teman masih menjadi perbincangan karena kenapa? Ya, jangan sampai istilahnya terjadi seperti di MBG, terjadi tindakan korupsi. Nah, ini sedang diwanti-wanti dan sedang dibicarakan, sama dulunya juga MBG diwanti-wanti dan dibicarakan dan ujung-ujungnya terjadi tindakan korupsi. Nah, ini yang kita harapkan kepada ya pemerintah supaya dalam pengelolaan koperasi desa ini harus dilihat dari berbagai sisi sehingga tidak terjadi celah korupsi di dalamnya. Banyak yang mundur dari manajer Kopdes Merah Putih, ada denda 100 juta hingga penempatan diacak. Nah, denda 100 juta itu seperti apa ya? Program rekrutmen manajer koperasi desa Kopdes Merah Putih yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa
ternyata menghadapi tantangan serius. Sejumlah peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi memilih mengundurkan diri sebelum menjalani pendidikan dan penempatan kerja. Fenomena ini ramai diperbincangkan di berbagai forum dan media sosial. Dalam unggahan dalam akun Instagram @kokogendutproduction disebutkan bahwa terdapat sejumlah ketentuan dalam program yang dinilai memberatkan sebagai calon peserta. Salah satu sorotan utama adalah ketidakjelasan informasi mengenai besaran gaji pada tahap awal rekrutmen. Sejumlah peserta mengaku belum mendapatkan gambaran yang transparan terkait kompensasi yang akan diterima setelah ditempatkan sebagai manajer Kopdes Merah Putih. Selain itu, peserta juga harus siap ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia tanpa bisa memilih lokasi kerja. Nah, ini sesuatu hal yang sangat membingungkan kalau begitu. Kalau misalnya siap ditempatkan di mana saja, ya tanpa harus memilih lokasi desa. Nah, jadi ya tidak mungkin keluarganya dia bawa ke sana. Ya, oke saja kalau dia anak muda. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, nah itu pasti dia memilih lokasi yang terdekat pastinya seperti itu. Sistem penempatan yang diacak hingga ke berbagai daerah di seluruh wilayah NKRI membuat sebagian calon peserta mempertimbangkan ulang keputusan mereka, terutama yang memiliki keterbatasan keluarga maupun domisili. Ya, memang teman-teman, ya kalau harusnya itu dicari orang-orang yang memang ada di daerah itu, ya, yang ada di sekitar daerah itu, itulah yang dicari untuk ya Koperasi Merah Putih yang ada di daerah itu, sehingga juga ketika ada tantangan karena dia satu kampung dengan itu, maka dia bisa menyelesaikan. Tapi kalau daerah yang lain, ya pemuda yang lain bisa masuk ke suatu daerah itu sangat sulit sekali untuk bisa bekerja di dalam hal itu. Tantangan lainnya adalah adanya ikatan dinas selama 2 tahun. Ketentuan ini mewajibkan peserta yang lolos dan mengikuti program untuk tetap menjalankan tugas dalam periode yang telah ditentukan. Yang paling menjadi perhatian adalah sanksi denda sebesar 100 juta ya bagi peserta yang mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas berakhir. Nah, artinya bahwa sebelum masa ikatan dinas berakhir itu ketika mereka mengundurkan diri, maka ada denda 100 juta. Itu harus dibayar. Nah, besaran denda tersebut dinilai cukup besar sehingga memunculkan kekhawatiran bagi sebagian peserta yang belum sepenuhnya yakin dengan prospek pekerjaan tersebut. Tak hanya itu, proses pendidikan selama 3 bulan juga menjadi pertimbangan tersendiri. Lokasi pelatihan yang diacak bahkan berpotensi berada di luar pulau asal peserta, membuat sebagian calon manajer harus mempersiapkan biaya dan penyesuaian hidup yang tidak mudah. Ya, memang teman-teman, terkecuali kalau pelatihan itu ya itu ditanggung oleh Kopdes Merah Putih ya. Tetapi kalau itu dari peserta calon, maka ya belum bekerja, belum mendapatkan gaji sudah mengeluarkan uang ya. Situasi semakin menantang karena jarak waktu antara pengumuman kelulusan dan dimulainya pendidikan disebut relatif singkat. Kondisi ini membuat sejumlah peserta kesulitan mengatur pekerjaan sebelumnya, urusan keluarga, hingga proses perpindahan domisili sementara. Di sisi lain, proses program Kopdes Merah Putih tetap dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah membuat ekonomi desa melalui pengelolaan koperasi yang lebih profesional. Namun sejumlah pihak menilai diperlukan transparansi yang lebih baik terkait skema gaji, penempatan, hingga konsekuensi ikatan dinas agar minat calon peserta tetap terjaga dan program dapat berjalan optimal. Ya, memang teman-teman harus itu benar-benar dikasih tahu berapa gajinya ya, supaya tidak menimbulkan satu pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan bagi calon peserta. Besarnya angka pengunduran diri menjadi sinyal bahwa aspek sumber daya manusia tak kalah penting dibandingkan target pembangunan koperasi desa. Tanpa skema yang dianggap menarik dan jelas oleh peserta, program berisiko kehilangan talenta-talenta terbaik yang sebenarnya dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi desa. Nah, itu teman-teman tentang tantangan di koperasi desa, dan
memang kita mengharapkan supaya ini nantinya bisa berjalan dengan baik, dan seperti skema-skemanya tadi, gaji dan lain sebagainya harus transparan.